Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa ijabatil mas'ul ila hadratir rasul sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li arwahi abaihi wa ummati wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila hadrati jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i shalihin والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين من أهل السماوات والأرض خصوصا إلى حضرة سلطان العالم في شهر القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة أولياء الإسعاف وإلى حضرة سائر الأولياء العرب والعجم إلى حضرة سائر الأولياء النساء وإلى حضرة جميع مشايخنا وأساتذتنا في كل مرتبة وقلة الخلق إلى حضرة أبي محمد وعبد الله شيخ المنتهى الحافظ إلى حضرة مؤسسة إلى حضرة العلماء وإلى حضرة مؤسسة سبيل الهدى وإلى حضرة صاحب الولاية كابوس وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها بريا وبحرها خصوصا إلى حضرة الشيخ العالم العلامة السيد أحمد الزكي إلى حضرة سيدنا المصطفى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu
وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah beserta inayahnya, sehingga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama hadir di kajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di majelis ini, dari langkah kita ke rumah, dari rumah menuju ke majelis ini, setiap langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal hasanah kita semua. Amin. Mudah-mudahan dengan majelis ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman atau Nabi Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang terakhir, sebagai pemimpin kita, sebagai panutan kita. Mudah-mudahan kita selalu dikenal, selalu diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal kita yang kita lakukan juga selalu menjadikan kebahagiaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terkenal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dicintai beliau, dan kelak di yaumil akhir kita semua berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau ini sebagai nabi yang terakhir, tetapi nanti di yaumil akhir beliau akan memberikan syafaat kepada umat seluruh dunia. Sebab orang yang pertama kali nanti berada di surga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati babal jannah yaumal qiyamati fa astaftihu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa nanti pada yaumil akhir atau pada hari akhir, sayalah orang yang pertama kali berada di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang nanti atau orang-orang Islam yang dalam hal ini orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, atiullah wa atiur Rasul, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, maka orang-orang ini nanti juga akan berada atau sudah antri di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di pintu surga fa'astaftihu, Nabi Muhammad kemudian mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pintu itu, kenapa Nabi Muhammad mengetuk pintu? Karena pintu surga ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? Al-Khazinu, malaikat yang bernama Khazin. Itu malaikat penjaga pintu surga. Yang menjaga surga sudah ada, namanya malaikat Ridwan. Tetapi sebelum masuk atau di pintu itu masih ada penjaga namanya Al-Khazin. Maka fayaqulu man anta,
Kata malaikat khazin, fayaqulu ma anta, siapa engkau? Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu, malaikat itu bertanya, siapa kamu? Atau siapa yang mengetuk pintu ini? Fa'aqulu Muhammadun ay ana Muhammad. Kemudian Nabi menjawab, saya adalah Muhammad Rasulullah. Saya adalah Muhammad utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana tanggapan daripada malaikat penjaga pintu, malaikat khazin? Fayaqulu, maka malaikat pun juga berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bika umirtu. Bika umirtu, sebab karena engkau wahai Muhammad utusan Allah, umirtu, saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la aftaha, saya tidak akan membuka pintu itu li ahadin, untuk siapapun. Ya, kata malaikat khazin, saya tidak akan membuka pintu kepada siapapun sebelum engkau masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu surga itu belum bisa dibuka kalau Nabi Muhammad belum berada di situ. Artinya nanti seluruh umat sedunia, seluruh umat yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka orang itu sudah mengantri di belakang Nabi Muhammad, di belakang pintu surga dengan harapan untuk diberi syafaat. Karena ada riwayat yang lain bahwa ada beberapa orang memohon syafaat kepada Nabi Adam. Ada yang meminta syafaat kepada Nabi Ibrahim, ada yang meminta syafaat kepada Nabi Isa, ada juga yang memohon syafaat kepada Nabi Musa. Beliau mengatakan, saya tidak berani untuk memberikan syafaat kepada mereka. Saya tidak kuasa untuk memberikan syafaat kepada. Maka semua orang kemudian mendatangi Rasulullah Muhammad SAW untuk diberi syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi juga bersabda, inna awwalan nas yashfa'u fil jannah. Sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana aktsarul anbiya tabaan, dan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terbanyak umatnya, atau nabi yang paling banyak diikuti oleh umatnya di antara nabi-nabi yang lain. Walaupun Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, tetapi jumlah umatnya paling besar, jumlah umatnya paling banyak. Maka supaya kita itu selalu diingat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita selalu dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Jadi belum cukup kita memohon syafaat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang kita tidak melakukan apa-apa. Belum cukup. Nah, bagaimana supaya kita itu nanti bisa selalu diingat, selalu dikenal oleh Nabi Muhammad SAW? Maka yang pertama adalah menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita selalu dikenal oleh Nabi Muhammad adalah menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kepingin dikenang, diingat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad, maka kita lakukan menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kemudian menjalankan atau membaca zikir atau sholawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah mencintai keluarga atau ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi. Ini juga penting. Kalau kita mencintai keluarga Nabi, secara otomatis kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika kita benci dengan zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis pula kita juga termasuk orang-orang yang membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi? Mencintai sesama muslim. Ini juga penting. Karena muslim atau orang yang beriman itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita juga dianjurkan untuk mencintai umat Nabi Muhammad. Dalam hal ini adalah orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi juga bersabda, al-mu'min atau al-muslimu akhul muslim. Jadi orang muslim satu dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Walaupun dalam artian saudara ini sifatnya luas, tidak hanya saudara kandung. Pokoknya sing jenenge podo islami, podo mukmine, podo imane, takwa kepada Allah dan takwa kepada Rasulullah, berarti orang ini termasuk orang-orang yang atau termasuk saudara daripada orang-orang Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita terkait dengan antara mukmin satu, muslim satu dengan yang lainnya itu adalah saudara. Innamal mu'minuna sak temene wong-wong sing iman. Ikhwatun iku padha artine kabeh iki sedulur, kabeh iki saudara. Maka kalau mukmin satu dengan mukmin yang lain itu disebut saudara, jawabannya pun fa aslihu, maka berbuat islahlah, berbuat baiklah kepada sesama. Ini perintah Allah, bukan perintah kula. Ini perintah Allah. Fa aslihu, maka berbuat baiklah terhadap sesama. Sesama itu sifatnya wong iman, wong Islam, boh kuwi kenal, boh orang. Itu tetap kita semuanya adalah fa aslihu, berbuat baik, islah. Kalau bahasanya orang-orang yang tinggi adalah apa mereka menyatukan. Artinya Islam itu orang mukmin satu dengan mukmin yang lain itu adalah bersatu. Sehingga kalau orang Islam, orang mukmin itu bersatu, maka akan ditakuti oleh orang-orang non muslim. Tapi nek Islam podo Islami padi, Islam podo Islami congkrah, itu saya seneng orang-orang yang di luar sana, kayak gitu, Islam berpadu. Maka kita harus bisa menjaga antara satu dengan yang lain, karena pentingnya adalah fa'aslihu baina akhwaikum, ya. Berbuat baiklah di antara kalian semua. Ya. Makanya Yusefu ketika kita bermedia sosial barang itu hati-hati. Foto Islami serang menyerang, nah, itu juga tidak sesuai dengan dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lah tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk
antara satu dengan yang lain fa'aslihu adalah wattaqullaha la'allakum. Maka bertakwa, termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, harapannya apa? La'allakum tuflihun, supaya kita semua menjadi orang yang ini la'allakum tuflihun. Maka penting bagi kita semua untuk selalu fa'aslihu, berbuat kebaikan antara satu dengan yang lain. Umpama satu dengan yang lainnya padu, misalnya Islam siji karo Islam padu, Islam siji karo Islamnya ini jodohan, neng-nengan. Niku dalam syariat Islam niku dikei waktu. Waktune mung 3 dina. Lebih dari 3 hari berarti orang-orang ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Niki naudzubillah. Dicap munafik niku mbok ibadahe sregep kaya ngopo. Tapi nek sing jeneng pun dicap orang-orang munafik ini termasuk naudzubillah min dzalik. Orang munafik niku apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun alim. Jadi orang-orang munafik itu dikunci mata hatinya sama Allah. Khatamallahu ala qulubihim. Ini hatinya dikunci. Ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengarannya ya dikunci kali Gusti Allah. Wa ala absarihim, penglihatannya ya dikunci sama Allah. Ghishawatu wa lahum 'adzabun. Jadi kabeh dikunci sehingga orang-orang munafik niku mbok dikandani ya apa ya enggak pas. Dikandani Mekah. Dijak apa-apa emoh, apa maneh nglakoni perkara-perkara sing apik. Jawabane engko dhisik. Sebab apa? Karena memang sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang munafik yang akan dia dapatkan adalah azabun azim, siksa yang paling gede. Nah, maka ini penting ya, buat kita semuanya sesama muslim itu kita harus Islam. Pokoknya batasnya 3 dina. Congkrah kena. Tegese kula kok mboten kok terus mewajibkan kudu congkrah mboten, tegese wong jenenge wong urip niku ya mesti duwe. Iso nek congkrah sok ora kaduk. Nah niku batese 3 dina mawon. Nek wis 4 dina ampun. Artinya apa? Berarti berbuat islah, berbuat baik. Allah itu Maha Pengampun. Mosok awake dhewe ya ora kan gitu. Allah yang memiliki alam semesta saja mudah ringan untuk memberikan pengampunan terhadap hambanya. Lah awake dhewe iki kalau Gusti Allah niku ana apa? Kan enggak ada apa-apanya. Kok sampai kita tidak mau memberikan maaf atau berbuat kebaikan terhadap sesama, ya berarti mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting supaya kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Di samping kita mencintai keluarga Nabi, kita juga harus untuk mencintai sesama muslim, karena sesama muslim adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, supaya kita dicintai oleh Nabi Muhammad, dikenal oleh Nabi Muhammad, dikenang oleh Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah adalah berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu tidak pernah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi juga berdoa kepada Allah. Walaupun Nabi itu sudah jelas ya, Nabi itu sudah dimaksum wis gak duwe dosa, gak duwe kesalahan. Tapi Nabi sebagai rasa syukur ya, karena beliau bersyukur kepada Allah, maka Nabi juga berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ibadah Nabi itu sebagai tanda syukur Nabi Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umat Nabi ya itba kanjeng
Nabi donga nyuwun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menyampaikan istajib doaku. Ketika kita berdoa mohon kepada Allah dengan baik, dengan khusyuk sesuai dengan tata cara kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan mengabulkan doa kita. Maka kesempatan ketika kita sholat, setelah sholat jangan langsung pelencing pergi, zikir dhisik. Sebab enten riwayat tinggal ketika akan kalau ada orang sholat kemudian langsung plas luwo tanpa zikir, tanpa donga, niku diibarataken kados kalkirdin, kados kethek. Kethek niku lak itu pisang terus lunga. Napa enten lungguh ya mboten. Kethek niku itu pisang lunga, entek marani mek. Nggih mboten Bu. Nggih nggih. Niku leres. Dadi nek ana wong salat kok terus luwung, senajan enek perlu ning usaha ora ketang menit niku zikir donga ben ora diarani sing dikan jenengan lho kula mboten niki nggih. Ora ketang menit zikir supaya ben ora diarani mungkin nek jenengan gak tahu zikir, gak tahu donga, wong liwat duting jenengan kabeh. Kaya iku nggih. Nah niki bagian daripada nopo supaya kita nanti bisa selalu diingat, dikenang, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Dan kita termasuk tergolong orang yang mampu menjalankan ini sehingga kita nanti betul-betul sangat-sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat Nabi, masuk di jannahnya Nabi bersama, masuk di jannahnya Allah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi nanti yang pertama kali, setelah itu baru diikuti oleh para Nabi dan Rasul Allah. Setelah itu umat Nabi Muhammad dulu. Umat-umat yang lain nanti, ini umat Nabi Muhammad selalu di depan. Walaupun kita adalah umat yang terakhir, tapi kita justru nanti masuk Islam itu lebih awal dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Mudah-mudahan ini termasuk kita semuanya yang hadir di sini atau yang belum sempat hadir di majelis ini. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, kita masuk pada pembahasan yang pokok atau yang inti adalah mengkisahkan tentang Nabi dan Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub ini juga termasuk bagian daripada keturunan Nabi Ishak alaihi salam. Kalau dulu urut ya, Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail punya putra namanya Nabi Ishak. Nabi Ishak punya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya Nabi Yusuf. Lah Nabi Ayyub ini putra masih keturunan Nabi Ishak tapi dari jalur putra yang lain. Artinya bahwa ini juga masuk kategori keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi jalurnya beda dengan jalur Nabi Nabi setelah Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nah, Nabi Ayyub alaihissalam atau semua Nabi dan Rasul Allah SWT diutus oleh Allah itu untuk apa? Untuk mengajarkan para manusia, mengajarkan umat untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi dan Rasul Allah diperintah oleh Allah juga untuk menjadi suri tauladan umatnya, menjadi contoh pada umatnya. Itu Nabi dan Rasul Allah.
Makanya Nabi Ayub ini termasuk bagian daripada Nabi dan Rasul Allah. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina Ibrahim. Ila Nuhi wan nabiyyin. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna auhayna ilaika. Ilaika di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukanmu wahai Nabi Muhammad, kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyin, sama seperti halnya mewahyukan kepada Nabi Nuh dan para nabi-nabi yang lain. Sama. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbata wa ma utiya Musa wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Sulaiman. Dan Allah pun juga mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, wa Yaqub wal asbat, Nabi Yakub dan cucu-cucunya. Nah, cucunya di sini adalah cucu Nabi Ibrahim alaihi salam, wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman, dan Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada beliau. Maka kisah pada malam hari ini adalah menceritakan tentang Nabi Ayub alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub itu termasuk orang yang postur tubuhnya besar, wajahnya pun juga tampan. Tidak hanya itu, Nabi Ayub alaihissalam juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemewahan. Hartanya banyak, gak ono sing ngungguli, gak ono sing ngalahno di zaman itu. Ya, maka Nabi Ayub itu termasuk dari bangsa Romawi. Beliau berdakwah di sekitar daerah Yordania. Beliau berdakwah di situ, ya, beliau kekar, ya tujuannya sama, untuk apa? Memberikan harapan kepada manusia untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagah perkasa. Maka Nabi Ayub ini terkenal nabi yang sabarnya luar biasa. Cara sabar ini pun tingkat tinggi. Di antara para nabi, Nabi Ayub itu juga termasuk orang yang sabarnya tingkat tinggi. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemewahan. Bondone oke, napa-napa duwe, putrane kathah. Tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekayaan, Nabi Ayub tetap menjadi pribadi yang dermawan. Sugih ning dermawan, sugih ning nyahnya. Ini termasuk ujian. Sebab ujiane wong sugih niku yen sewu cetil bin bakhil. Niku nggih. Wong memang betul wong sugih niku ujiane niku. Cetil, bakhil, medidil, mecicil. Niki. Tapi Nabi Ayub luar biasa. Sabarnya luar biasa, dermawannya luar. Beliau itu diberikan kenikmatan sama Allah, diberikan kelebihan sama Allah, juga memberi kebaikan orang lain. Anak mau menjaluk tulung, ya ditulungi. Selalu memberikan kepada yatim piatu, janda-janda, ya diupayakan, diberi kecukupan. Dan iso urip dan iso makan. Itu tadi Ayub alaihissalam ketika beliau itu diberikan kehidupan yang luar biasa sama Allah, kemewahan sama Allah. Ini merupakan ujian Nabi Ayub. Ketika ujian Nabi Ayub itu sukses, diberikan kemewahan sama Allah, ternyata beliau termasuk tidak orang yang cetil, bukan orang yang cetil, artinya justru malah dermawannya luar biasa.
Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam justru diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diganti ujiannya. Jangan kira-kira wis ora kuat. Wong saiki mungkin mengakhiri dirinya dengan gantung diri. Nabi Ayub tidak. Apa ujiannya? Pertama Nabi Ayub diberikan ujian hartane entek. Belas. Sithik-sithik Allah itu. Padahal zaman semonten sugih ora nek sing ngalahake. Ning justru Allah mengganti ujiannya. Kuat apa wae. Diuji oleh Allah hartanya habis ludes. 1 rupiah pun beliau tidak memiliki. Setelah itu putranya semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten gadah anak. Bar niku diparingi penyakit. Seluruh tubuhnya niku rusak karena beliau diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit kulit. Jadi sampai masuk ke pori-pori. Bahkan diceritakan Nabi Ayub alaihissalam itu pernah sempat tidak bisa berjalan karena rasa sakitnya itu. Sehingga beliau ketika mau hajat atau ke kamar mandi sampai dipapah oleh istri. Maka dikala itu Nabi Ayub alaihissalam itu sudah mulai dijauhi oleh umat, dijauhi oleh orang. Ya. Hanya ada 3 orang yang sangat dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam di kala itu. 1 istrinya, 2 sahabatnya. Itu sahabatnya yang setia memberikan makan kepada Nabi Ayub alaihissalam setiap hari. Nah, ini tingkat tinggi sahabat Nabi alaihissalam. Maka Nabi Ayub ya, ketika diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 18 tahun. Suwe 18 tahun. Betul sithik. Diberi penyakit, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam itu memang sengaja untuk mengasingkan diri, untuk menyendiri. Bukan diasingkan oleh masyarakat tapi memang menghindar, mengasingkan diri supaya tidak terjadi sesuatu. Dan penyakit Nabi Ayub itu bukan penyakit yang sifatnya jenengan priyen nate mireng niku Nabi Ayub dikek penyakit sing penyakitnya medeni. Sampai keluar resepnya, keluar daya, itu tidak betul. Itu keliru. Artinya Nabi Ayub ya, ketika kita mempelajari pelajaran kita di awal-awal itu bahwa para nabi dan rasul Allah itu mustahil nek nabi dan rasul Allah itu diberi penyakit yang parah. Ya, mustahil. Wong utusan Allah, kekasih Allah kok diberi penyakit yang parah. Artinya yang dimaksud parahnya penyakit Nabi Ayub itu karena waktu yang jumlahnya kurang lebih 18 tahun. Jadi kalau ada dulu ada yang mengisahkan, menceritakan bahwa Nabi Ayub itu penyakitnya gudiken sampai setnya banyak, itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Sehingga Nabi Ayub dikala itu gak bina apa-apa. Beliau menyendiri. Berarti makan yes mau. 2 sahabatnya selalu memberikan makan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ini pun ujiannya luar biasa ini. Bondone entek, putrane kabeh dipanggil sama Allah, isik ditambahi penyakit kulit. Seluruh tubuh niki, seluruh tubuh. Padahal di awal Nabi Ayub alaihissalam itu badannya luar biasa, baiknya bagus, kekar, gede dhuwur, kulitannya putih, wajahnya juga menawan. Tapi ketika diberi sakit oleh Allah, semua sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kulit. Maka suatu ketika istri Nabi Ayub alaihissalam mengantarkan makanan, karena memang posisi Nabi Ayub dengan istrinya memang berpisah, karena Nabi Ayub mengasingkan diri, maka istrinya berada di rumah. Ketika istrinya mendatangi Nabi Ayub alaihissalam untuk memberi makan, istrinya itu mencoba
mengatakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, wahai Nabi Ayub, cara bahasane kamu sewu, jenengan niku rak utusane Allah, jenengan niku rak nabine Allah. Umpama jenengan niku nyuwun kali Gusti Allah itu pasti dikabulkan. Napa jawabanipun Nabi alaihissalam? Jawabanipun, saya sudah diberi napa istilahipun kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Ya jawabannya itu. Saya diberi Allah Subhanahu wa taala dikala itu sebelum saya sakit diberi sehat selama 70 tahun. Maka ujian Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit ini ya saya berharap sama seperti Allah memberikan kesehatan sama saya. Ini luar biasa jawaban. Nek kula jenengan beda. Dikai mumet mawon wis montang-manting bingung. Golek pil ngalor ngidul ngitan mulon. Iki ra gathuk ganti. Wah, akhire malah sampeyan mumet ngobati oke dicampur-campur. Nggo bodrek ora mempan golek napa sing mubeng-mubeng niku napa gambar ini. Nah, paramek ora gathuk golek meneh sabit. Nah, wabe campur ya malah mendem. Gumoh. Nah, kabeh iki bilang Nabi itu tidak. Malah justru beliau saya menunggu ujian Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan saya sehat selama 70 tahun ya aku gitu. Ujian saya ini sama seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan saya ujian kesehatan selama 70 tahun sudah. Akhirnya istrinya hadiah dan ini merupakan jawaban Nabi Isa. Bahkan dua sahabat yang dekat dengan Nabi Ayub alaihissalam dikala itu juga sempat dalam batinnya Nabi Ayub diberikan Allah penyakit seperti itu apa memang karena Nabi Ayub telah berbuat dosa sama Allah. Seuzon kalau Nabi Ayub di antara satu dengan yang lain bercakap-cakap tentang itu. Tapi artinya bahwa penyakit Nabi Ayub memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ora enak ceritane Nabi gak berbuat maksiat. Gak ada ceritane Nabi berbuat salah. Karena Nabi adalah sebagai suri tauladan. Nah, sebagai suri tauladan yang nggak mungkin mau berbuat salah terhadap umatnya. Nah, sekali Nabi dan Rasul Allah itu berbuat salah, maka umatnya pun juga akan mengikuti. Nabi kaya berbuat salah, masuk aku gak oleh. Maka Nabi di samping diperintah oleh Allah untuk menjadikan orang bertakwa, maka Nabi Ibrahim pun juga sebagai suri tauladan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya kita menjadi pribadi, menjadi umat yang bisa menjadi suri tauladan atau melihat atau berkaca kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sekian, sekitar 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memberikan kesehatan berupa apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan urkut birijlik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, hentakkan kakimu. Ya. Ketika Nabi Ayub alaihissalam menghentakkan kakinya, kemudian keluarlah air. Maka air tersebut satu, jadi dua sumber mata air itu yang satu kata Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk mandi Nabi Ayub alaihissalam, yang kedua digunakan untuk minum Nabi Ayub alaihissalam, sehingga akhirnya Nabi Ayub alaihissalam kembali seperti semula badannya, itu secara seketika. Padahal jenenge wong lara enggak bertahap nih obat nih. Ora cukup sedina rong dina, tapi Nabi Ayub justru Allah Subhanahu wa taala memberikan secara langsung 18 tahun menghentakkan kaki, keluar air, satu untuk minum, yang satu untuk mandi. Maka wujud semula seperti sedia kala Nabi Ayub. Wajahnya
berseri-seri, dipandangnya mengke, badannya kekar besar. Ketika beliau sembuh dari penyakitnya, beliau pulang mendatangi istrinya. Istrinya kaget, iki sopo? Bingung istrinya. Sebab apa? Melihat kondisi Nabi Ayub di kala itu nggak kelihatan semuanya. Iki sopo? Akhirnya Nabi Ayub diam aja waktu itu. Apakah kamu mencari Nabi Ayub? Nanti. Kok wajahmu seperti Nabi Ayub dulu ketika beliau belum diberi sakit? Akhirnya Nabi mengatakan, saya adalah Ayub, saya adalah Nabi Ayub. Ketika itu kaget. Sehingga setelah perjalanan waktu itu Nabi Ayub sudah menjadi sedia kala pada awalnya. Kemudian semua harta, semua yang dimiliki oleh Nabi Ayub dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ujiannya berarti lulus. Hartanya dikembalikan, benda-benda yang dimiliki oleh Nabi dikembalikan. Bahkan beliau juga akhirnya punya anak lagi banyak sekali. Ada kisah yang lain mengatakan, atau para mufasir mengatakan bahwa putra-putra dulu yang meninggal dihidupkan lagi. Ada yang berkata seperti itu. Ada yang lain mengatakan bahwa akhirnya Nabi Ayub alaihissalam memiliki putra yang sama jumlahnya seperti ketika putra dimatikan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Inilah kisah singkat daripada Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua dalam hal apa? Dalam kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Mudah-mudahan kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.